Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan sehingga kita masih mampu menjalankan seluruh aktivitas kita di bulan suci Ramadan ini. Mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita mulai dari malam pertama hingga malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan paling baik tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua, nabi yang sama-sama kita tunggu syafaatnya di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid pada malam yang penuh berkah ini insyaallah termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan tidak terasa sisa tinggal menyisakan kurang lebih 4 hari lagi. Ya, bulan di mana awal bulan suci Ramadan itu penuh dengan rahmat atau kasih sayang. Pertengahannya syarat dengan maghfirah atau ampunan, dan di 10 malam terakhirnya itu adalah pembebasan dari api neraka. Lalu kemudian bulan suci Ramadan adalah bulan yang mendidik kita untuk senantiasa mengendalikan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Bagaimana seseorang yang berpuasa ya, diharuskan untuk mengendalikan emosi amarah yang ada di dalam diri mereka. Maka untuk itu saya lihat banyak anak-anak di sini. Ya, anak-anak bawa buku amalia Ramadan? Ada, bawa. Tulis meme judulnya. Sampai sebentar tidak bertanya lagi. Judulnya Iman sebagai Spirit Ramadan. Iman sebagai Spirit Ramadan. Ya. Sebentar habis tarawih tanda tangan, satu tanda tangan 50.000 nah. Ya. Minta meme sama mata. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa sebenarnya iman Bapak Ibu? Ya. Iman merupakan, jadi iman itu ya adalah landasan setiap amal kebaikan yang ingin Bapak Ibu kerjakan. Ya. Sehingga menjadi syarat sahnya sebuah ibadah apabila dilandasi dengan keimanan di dalam diri seorang manusia. Puasa yang kita kerjakan selama kurang lebih 27 hari, salat yang barusan kita laksanakan, semuanya tidak akan ada artinya, tidak akan ada pahalanya tanpa keimanan yang ada di dalam diri seorang manusia. Ya. Maka kalau kita lihat bulan suci Ramadan ini identik dengan ibadah puasa dan ayatnya pun identik. Ya. Mungkin sering kita dengar karena 27 malam di penceramah di sini. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Ya. Coba kita lihat ayat yang pertama. Ya. Kutipan kalimat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sehingga bisa kita katakan bahwa tidak semua orang yang mengaku sebagai umat Islam, tidak semua orang yang di KTP-nya tercantum agama Islam di dalam KTP-nya itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa. Ya. Karena kalaulah yang dipanggil itu seluruh umat Islam, maka niscaya bunyi ayatnya bukan ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Akan tetapi ya ayyuhal muslimun. Ya. Kalau seluruh manusia dipanggil untuk berpuasa, maka bunyi ayatnya ya ayuhan nas. Ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memanggil kelompok spesial, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil ya, orang-orang yang beriman untuk melaksanakan sebuah ibadah, maka ibadah yang akan dikerjakan, yang akan dilakukan, ibadah tersebut hanya bisa diukur dengan keimanan seorang manusia. Iya. Iya. Sebelumnya tapi berapa menit ini waktunya? 15 menit. Oh iya. 15 dit ya. Kode-kode kini kalau lewat. Iya. Oh 20.
bisa, iya. Kode-kode, iya. Karena biasa kalau kita menyampaikan kebaikan tidak dirasa waktu, iya. Baik. Kita lanjut Bapak Ibu. Sehingga ibadah puasa ini menjadi spesial Bapak Ibu. Kenapa? Karena salah satu amalan yang Allah tidak cantumkan pahalanya itu adalah berpuasa. Ya. Coba kita bandingkan dengan ibadah sholat. Kita sholat sendiri di rumah Bapak Ibu, pahalanya 1 derajat. Kita sholat berjamaah di masjid seperti tadi, pahalanya 25 sampai 27 derajat. Ya, jelas ada hitungannya. Ya. Bagaimana dengan membaca Al-Quran? Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah," barang siapa yang membaca 1 huruf dari ayat Al-Quran, maka pahalanya 1 pahala kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan 1 pahala kebaikan tadi dikalikan 10 lagi. Ya. Jelas ada hitungan pahalanya. Sementara berpuasa tidak tercantum Bapak Ibu. Bagaimana dengan gerakannya? Ya. Bagaimana dengan gerakan? Ibadah itu bisa dilihat dari gerakannya Bapak Ibu. Ya. Kalau orang takbiratul ihram, kemudian orang sujud, ruku dan tahiyat, jelas itu adalah orang yang melaksanakan sholat. Ya. Orang ketika datang ke masjid mengambil Al-Quran, duduk, ya, itu pasti membaca Al-Quran atau minimal membaca terjemahan dari Al-Quran. Akan tetapi berpuasa Bapak Ibu, ya, berpuasa, kita tidak bisa membedakan yang mana orang yang masih berpuasa dan yang mana orang yang sudah buka coko-coko tadi jam 2. Iya. Tidak bisa kita bedakan. Iya. Boleh jadi kita lihat orang itu kelihatan lemah, lesu, ya, tidak ada semangatnya kodong. Ya, kerintomi bibirnya. Akan tetapi apa? Ternyata sudah habis 2 gelas es teler tadi siang. Iya. Ini siapa yang bisa mendeteksi Bapak Ibu? Kecuali keimanan yang ada di dalam diri seorang manusia. Maka di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Mungkin baru kita dengar ini hadis qudsi. Kenapa Allah yang berfirman di dalam hadis? Ya. Jadi yang membedakan antara hadis dan ayat Al-Qur'an, kalau ayat Al-Qur'an itu Bapak Ibu lafaz dan maknanya kedua-duanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis qudsi, ya, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi yang melafazkan tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka apa firman Allah di dalam hadis qudsi? Kullu amali ibni Adam, setiap perbuatan kebaikan anak cucu Adam telah aku cantumkan pahalanya masing-masing. Illa shaum, kata Allah, kecuali berpuasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Ya. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikannya pahala. Ya. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak semua orang yang berpuasa mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang yang berpuasa, ya, tetapi puasanya diisi dengan mak gosip. Ibu-ibu di belakang, ya. Nah, tadi saya dengar ada bapak buka itu dibawa tiap hari. Nah, jangan sampai kita gosipi tetangga. Itu haji rohani, besarnya rumana, 3 mobilnya, banyaknya orang di dalam, tapi tidak pernah tahu kodong bapak buka di masjid. Iya. Kedua, ada orang yang berpuasa memutus tali silaturahmi. Ya. Sekarang memutus tali silaturahmi gampang sekali Bapak Ibu. Tidak usah kita ketemu, cukup dibuka HP, buka aplikasi WhatsApp, silahkan diblok orang yang kita tidak suka, putus sudah tali silaturahminya. Ya. Hati-hati Ki, jangan sampai selama 27 malam kita laksanakan 27 hari berpuasa, 26 hari berpuasa, kita melaksanakan hal-hal yang seperti ini. Ya. Ini bisa dibatalkan puasanya Bapak Ibu. Ya. Apanya yang dibatalkan? Bukan puasanya secara syariat, akan tetapi pahala yang didapatkan dari berpuasa. Ya. Maka sering kita dengar, ya, berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Karena apa? Kosong. Ya. Tidak ada sedekahnya, tidak ada qiyamul lailnya, tidak ada baca Qur'annya dan sebagainya. Ya.
Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa ini kita bisa sebut juga dengan amalan siri. Ya. Siri itu rahasia, coko-coko. Nah, ibu-ibu jadi kalau biasa kita dengar kalimat nikah siri, itu siri serapan dari bahasa Arab, artinya coko-coko. Ya. Nikah coko-coko itu nikah siri. Bapak-bapak gak ketawa. Ya. Jadi puasa ini adalah amalan siri, amalan rahasia. Rahasianya siapa? Rahasianya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya. Sehingga puasa ini landasannya adalah iman yang ada di dalam hati kita, dan hasilnya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin wal muslimat, jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Iman itu tasdikun bil qalbi, meyakini dengan hati. Wal amalu bil arkani, tidak cukup dengan meyakini di dalam hati, akan tetapi harus dilaksanakan, harus diimplementasikan di dalam kegiatan kita sehari-hari. Ya. Akan tetapi keimanan itu ya sama dengan pendapatan kalau kita kerja. Keimanan itu fluktuatif, naik turun. Ya. Kalau kita kerja banyak, kalau kita kerja keras, maka hasil yang akan kita dapatkan semakin banyak. Kalau kita kerjanya dodong-dodong, pace-pace, ya berarti sedikit juga yang akan kita dapat. Begitu juga dengan keimanan, Bapak Ibu. Ya. Al-imanu yazdadu bit-ta'ah. Keimanan itu akan bertambah seiring dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan berkurang seiring kita berbuat maksiat atau berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan suci Ramadan ini, Bapak Ibu, ada satu istilah yang mengatakan bahwa rutinitas kita itu mengikis nilai atau marwah dari sebuah ibadah. Ya. Artinya apa, Bapak Ibu? Karena ikut-ikutan, karena hanya rutinitas saja, akhirnya kita ibadah itu hanya karena ikut-ikutan. Ya. Ada dua contoh yang bisa saya kasihkan di sini. Yang pertama apa? Ya. Ketika malam pertama sampai malam 10 panitia masjid, subhanallah, masjid tak ini pasti penuh. Iya, penuh masjid tak. Bahkan saya pernah ceramah di sebuah masjid, panitianya itu sampai harus mendirikan tenda coto di luar. Iya. Saking banyaknya jamaah, Bapak Ibu, malam 1 sampai 5. Iya. Tapi coba kita lihat kodong malam 20 ke atas, oh kodong. Iya. 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 Ada Tommy itu masjid, dia Tommy azan, dia Tommy qomat, dia Tommy imam, dia Tommy ambil ke amplop kah? Iya. Karena apa? Kosong jamaah. Padahal Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita bahwa di 10 malam terakhir ada satu malam, pada malam-malam ganjil yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Akan tetapi rutinitas kita, kebiasaan kita, masyarakat Indonesia khususnya di Kota Makassar, malam Lailatul Qadar itu kita ganti dengan malam ketupat dan buras. Dengan malam mall Panakukang, subhanallah. Saya tadi dari Perintis, Bapak Ibu, ke sini karena ada acara buka puasa, subhanallah, banyak sekali mobil. Dari mana semua mobil ini? Ya, dari luar Makassar datang semua ke Makassar untuk membeli baju lebaran dan sebagainya, subhanallah. Ya. Yang ramai bukan masjid, akan tetapi mall Panakukang dan mall-mall lain di Kota Makassar. Subhanallah. Ya. Ada juga keimanan kita pada awal-awal ibadah itu sangat kuat. Contohnya ketika kita berpuasa, Bapak Ibu. Jam 6 sampai jam 11 masih ada sisa-sisa sahur yang ada di dalam tubuh kita. Ya. Akan tetapi coba kita lihat jam 3 sampai jam 5, subhanallah. Ya. Ini perut sama kepala sudah mau berkelahi. Ya. Sudah mau berkelahi. Ya. Belum lagi kita buka di WhatsApp, tak ada yang upload video orang yang adu-adu es buah, ada yang minum es teh, ya. Ada sekarang itu video kalau makan didengar dia juga mengunyah karena mic-nya nataruh di tenggorokannya. Iya. Iya. Ini semua yang bisa menggoda kita. Akan tetapi Bapak Ibu, ya, ketika kita datang, ya, ada acara buka puasa bersama jam 6.00, ya. Di depan di Kota Makassar ini banyak sekali makanannya. Ya, di depan ini ada panada, ada cantik manis, ada jalan kote lumpia. Di sebelah kiri ada coto dan palu basah. Di sebelah kanan ada es teler dan es buah. Subhanallah. Jam 6 ini, ketika kita lihat, semuanya terlihat enak dan semuanya kita ingin makan. Ya. Akan tetapi,
ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita berdiri mengambil kurma 3 biji, lalu mengambil air 1 gelas. Alhamdulillah, hilanglah lapar dan dahaga yang ada di dalam tubuh kita. Ya. Kenapa saya sebut 3? Karena Rasul itu sukanya ganjil-ganjil. 1, 3, 5, 7, 9. Ya. Akan tetapi Bapak Ibu, ada tong itu masyarakat tak memang. Ya. Memang 3 kurmanya, tapi 3 tong panadana, 3 tong jalan kotena, 3 cantik manisna, 3 tong es buana, 3 tong cotona. Ya. Nah kasih ganjil semua. Ya. Baturi masigi ka datang ke masjid ka tak dogi. Tidak taruh. Hati-hati ki Bapak Ibu. Jangan sampai ini bukan semangat keimanan yang ada di dalam diri kita, akan tetapi semangat nafsu. Ya, ketika kita berbuka puasa, karena makhluk yang paling sempurna ciptaan Allah itu adalah manusia. Coba kita bandingkan dengan malaikat yang Allah hanya ciptakan dengan akal, akan tetapi tidak dengan nafsu. Bandingkan dengan hewan ataupun binatang yang Allah hanya ciptakan dengan nafsu, akan tetapi tidak dengan akal. Tetapi kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang paling sempurna. Allah berikan kita akal dan juga Allah berikan kita nafsu. Maka jangan sampai ketika kita tidak mampu mengendalikan nafsu kita di bulan suci Ramadan, maka bagaimana di bulan-bulan lainnya? Ketika kita tidak mampu mengendalikan nafsu kita sebagai manusia, jangan-jangan kita tidak lebih baik daripada hewan yang Allah hanya ciptakan dengan nafsu belaka. Ya. Masyarakat muslimin wal muslimat, jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari bulan suci Ramadan ini, di sisa bulan suci Ramadan ini, mari kita memperbanyak ibadah kita, meningkatkan kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya, dan meningkatkan kualitas diri kita sebagai manusia di hadapan manusia lainnya. Tersisa kurang lebih 4 malam lagi, maka mari kita hiasi malam-malam ini, ya, atau di sisa bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada tanggal 1 Syawal nanti kita semua menjadi insan-insan yang fitri sesuai janji Allah Subhanahu wa taala, minal aidina wal faizina, orang-orang yang meraih kemenangan, orang-orang yang suci tanpa dosa, tanpa noda, seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Maka pertanyaan ini kami kembalikan kepada jamaah sekalian. Apakah di sisa bulan puasa hanya kita hiasi dengan menahan lapar dan haus semata, ataupun kita hiasi siangnya dengan membaca Al-Quranul Karim, malamnya dengan qiyamul lail selain berpuasa? Dengan begitu, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang maksimal, ya, di bulan suci Ramadan tahun ini. Ya. Dan kalaupun apa yang kami sampaikan ini belum mampu untuk memotivasi kita semua untuk beribadah, maka kami minta coba bayangkan dan hadirkan gambaran bahwa Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita semuanya. Betapa banyak saudara-saudara kita, betapa banyak keluarga kita, anak-anak kita, bahkan mungkin tetangga-tetangga kita di sekitar kompleks ini yang tahun lalu masih berpuasa bersama kita, yang tahun lalu masih bertarawih bersama kita di masjid ini. Akan tetapi Allah tidak panjangkan umurnya, akan tetapi Allah tidak berikan mereka kesempatan untuk merasakan bulan suci Ramadan tahun ini. Maka ini adalah kenikmatan yang sangat besar. Maka ini adalah kesyukuran yang harus kita manfaatkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa bulan suci Ramadan tahun ini. Cukup kapan nih Ustaz? Oh ya, pas berarti. Iya. Ya, saya kemarin melihat ada video jamaahnya mengamuk karena penceramahnya terlalu lama. Iya. Ada juga imam tarawih ditinggal sama jamaahnya karena terlalu panjang bacaannya. Paris mikulan tuh belum piruku. Iya. Jadi pesannya kepada Pak Imam, jangkit terlalu panjang bacaan tak. Iya. Nah dia mau ibu-ibu di belakang nanti. Iya. Iya. Demikian yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, baik itu untuk kami sebagai pribadi maupun kita semua yang hadir di tempat ini. Dan lebih kurangnya mohon dimaafkan kalau ada kurang-kurangnya, itu karena kami hanya sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan dosa. Kalaupun ada lebih-lebihnya kueta, silakan dititip di panitia masjid, sebentar saya bawa pulang habis tarawih.
Iya. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup dengan ucapan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi